Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menjelaskan secara singkat tentang database atau basis data. Nah, sebelum menuju ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Saya Muhammad Azhar Zulfiansyah sebagai pemateri, Uwin Arningsih juga sebagai pemateri, kemudian ada Khalid, Muhammad Fadil Maulana, dan Andi Anugrah Diansyah. Baiklah, untuk materi yang akan kita bahas di video ini, yaitu seputar pengertian, operasi, fungsi, dan penerapan database atau basis data. Jadi, saat ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak sekali aplikasi pada organisasi Small Medium Business atau SMB yang dibangun dengan menggunakan sistem basis data. Karena faktor pentingnya data dan informasi tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme untuk mereplikasi atau menggunakan sistem basis data sehingga jika terjadi suatu keadaan yang termasuk ke dalam force majeure, organisasi tersebut tidak akan mengalami kehilangan data. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian basis data. Pengertian basis data atau database. Menurut ahli, database atau basis data ialah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga bisa diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis bisa diartikan sebagai tempat, gudang, atau tempat menyimpan, sedangkan data adalah representasi fakta dari dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, dan lain-lain. Data biasanya disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, atau video yang masih banyak lagi. 2. Operasi basis data. Di dalam disk, basis data bisa dibuat, diubah, ataupun dihapus. Dan biasanya kita akan membuat basis data dalam file berbeda tergantung jenis datanya. Misalnya, file pegawai, pelanggan, penjualan, dan lain-lain. Dalam basis data, operasi basis data dikenal sebagai operasi create, read, update, delete. Create untuk membuat data baru, read untuk membaca, mencari data, update untuk mengubah data yang sudah ada, dan delete untuk menghapus data. Pada sebuah sistem basis data terdapat komponen-komponen utama, yaitu perangkat keras, sistem operasi, basis data, sistem aplikasi atau perangkat lunak, pengelola basis data, pemakai, dan aplikasi, perangkat lunak, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, fungsi basis data. Basis data atau database bisa diibaratkan seperti lemari arsip. Seandainya kita bertugas mengelolanya, tentu kita akan merapikan data arsip di lemari tersebut. Dari mulai memberi tanda, mengelompokkan arsipnya, dan lain-lain. Tujuan dari hal tersebut ialah agar memudahkan kita saat ingin mencari suatu arsip di lemari tersebut, karena kita sudah mengatur tata letaknya. Adapun fungsi lengkapnya sebagai berikut. Speed atau kecepatan dalam mengambil atau mencari data. Bayangkan saja, jika kita tidak menyimpan data secara rapi, maka akan sulit untuk mencari data yang diinginkan. Dengan adanya basis data, tentu saja dapat mempercepat dalam memperoleh data tersebut. Space atau efisiensi dalam ruang penyimpanan. Maksudnya di sini adalah dengan adanya basis data, kita dapat mengetahui mana data yang terduplikat sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan.
kemudian ada akurasi atau data yang akurat. Karena kita sudah mengorganisir datanya secara baik, jadi bisa diharapkan ketika ada penambahan data atau pengupdatean data, kita dapat lebih mudah mengetahui tata letaknya dengan akurat. Availability atau ketersediaan data. Jadi, dengan mengorganisir data, kita juga bisa tahu mana data yang belum lengkap atau sudah lengkap, termasuk yang completeness, jadi kita bisa dengan mudah melihat kelengkapan datanya. Security atau keamanan data, yaitu bisa memastikan data kita dalam keadaan aman. Dan yang terakhir yaitu shareability atau kemudahan berbagi data. Jadi dengan basis data, kita bisa dengan mudah berbagi data ke pihak lain. Dan yang keempat, penerapan basis data. Setiap sistem pasti menggunakan basis data atau database. Karena jika tidak menggunakan basis data, kita tidak bisa menyimpan data secara efisien. Contoh penggunaan database yaitu sebagai berikut. Penerapan arsip untuk pekerjaan, misalnya file pegawai, pelanggan, penjualan, dan lain-lain. Bank dalam mengelola data nasabah, tabungan, transaksi, dan lain-lain. Sekolah dalam mengelola data guru, siswa, mata pelajaran, nilai ujian, dan lain-lain. Dan yang lagi marak sekarang yaitu toko online dalam mengelola data pelanggan, barang, pembelian, pengiriman, dan sebagainya. Sistem basis data bila diibaratkan dalam diagram mungkin seperti ini. Tempat menyimpan data yang berwarna biru itu misalnya adalah sebuah flash disk atau hard disk. Nanti kita akan membuat misalnya di sini ada folder pegawai, isinya adalah data pegawai. Kemudian ada data pelanggan yang isinya data-data pelanggan. Ada juga data penjualan, pembelian, dan lain-lain. Jadi, biasanya kita organisasikan dengan baik dan diletakkan dengan baik juga. Sebenarnya, ada begitu banyak rancangan database yang ada di sekitar kita, yang kita bahkan tidak mengetahuinya. Jika kita lihat, 90% orang-orang di sekitar kita pasti sudah menggunakan smartphone. Dan hampir semuanya memiliki sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Dari sosial media tersebut, semuanya memiliki desain database. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa keberadaan database sangat mempermudah kita dalam mengelola data baik dalam penggunaan web ataupun aplikasi. Demikian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.